Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Di luar kebiasaan, Bank Indonesia memberikan kejutan dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Keputusan diambil setelah evaluasi perkembangan pasar sejak rapat Dewan Gubernur bulanan atau yang terjadi pada Mei lalu. Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah lebih besar dari perkiraan, dipengaruhi gejolak global, tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, serta aliran keluar investasi portofolio asing. Selain menaikkan BI rate, Bank Indonesia juga meningkatkan suku bunga deposit facility menjadi 4,50% dan lending facility menjadi 6,25%. Kebijakan ditujukan untuk memperkuat stabilitas rupiah, menjaga inflasi tetap dalam sasaran pemerintah, serta meningkatkan daya tarik investasi asing ke Indonesia. Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter dan koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Loh, kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu, dan karenanya tadi judulnya adalah langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Intinya ada 5 yang kita putuskan hari ini. 1, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat, dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan seperti tadi disampaikan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan harga berbagai produk elektronik di Garut, Jawa Barat. Harga televisi, kulkas, mesin cuci, laptop, kamera, hingga telepon genggam naik 30 hingga 40% dibandingkan sebelum pelemahan rupiah terjadi. Kenaikan harga memicu penurunan daya beli masyarakat. Terlihat dari berkurangnya jumlah konsumen di sejumlah pusat penjualan elektronik di Kota Garut. Sebagian pembeli kini cenderung memilih produk dengan spesifikasi yang lebih rendah agar sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Akibatnya, omset penjualan toko elektronik menurun drastis. Untuk menarik minat konsumen, pelaku usaha menawarkan berbagai skema pembelian secara kredit. Kita tuh kan jual kategori seperti smartphone, terus ada IT, terus ada produk elektronik yang lainnya yang memang kerasanya itu kenaikan range harganya tuh cukup begitu kerasa. Itu kenaikan harga itu di range 30-40%. Yang paling menonjol dari jenis apa? Yang paling menonjol justru saat ini tuh di kategori smartphone ya, sama IT. Hanya saja yang jadi berkendala itu dari sisi kemampuan daya beli konsumennya. Jadi bukan berarti yang tidak ada tuh kebutuhannya. Kebutuhan tetap ada tapi kemampuannya, sehingga berdampak tuh ke kita tuh kayak sisi loss konsumennya tuh lumayan jadi naik gitu ya. Tidak hanya barang elektronik, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mulai menekan usaha bengkel dan penjualan kebutuhan kendaraan bermotor. Di Kota Bandung, kenaikan kurs dolar memicu lonjakan harga suku cadang dan oli mesin, dengan kenaikan berkisar 20 hingga 30% dalam sepekan terakhir. Sebagian besar produk yang masih bergantung pada impor membuat pelaku usaha terpaksa menyesuaikan harga jual, terutama untuk oli mesin yang menjadi kebutuhan rutin pemilik kendaraan. Kenaikan harga berdampak pada menurunnya omset usaha servis motor, sekaligus menambah beban pengeluaran konsumen, termasuk pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah. Selain harga yang naik antara 5 hingga 10 ribu rupiah per kemasan, menurut pemilik bengkel, sejumlah merek oli juga sempat langka di pasaran akibat terganggunya pasokan barang impor. Angkanya dari Shell, kemarin Shell tuh naik 10.000, biasanya 90, sekarang di bengkel jadi 100. Shell juga sekarang olinya udah nggak ada, jadi mungkin bakal beralih oli, mungkin bisa jadi. Kalau yang harus diganti dulu, paling yang dipentingin itu dulu. Misalkan uangnya belum ada,
paling yang penting baru diganti, yang lainnya nanti dulu. Pelaku usaha berharap stabilitas nilai tukar rupiah dapat segera pulih agar harga barang impor kembali terkendali dan daya beli masyarakat berangsur membaik. Jika kondisi ini berlarut, kenaikan harga diperkirakan akan terus menekan konsumen, sekaligus mempengaruhi kinerja usaha yang bergantung pada pasokan produk impor. Tim Liputan Kompas TV.